Kadang gue tuh suka bingung ya sama tren handphone mid-range zaman sekarang. Soalnya makin kesini itu makin banyak handphone yang speknya itu kelihatan kenceng di atas kertas. Tapi pas kita pakai dari pagi, tahu-tahu sore tuh udah mulai nyari colokan. Atau ya udah mau lowbat lah. Padahal sekarang aktivitas orang itu kan kalau diperhatiin makin banyak melakukan sesuatu itu cuma di handphone ya. Kayak scroll sosmed, kerja, ngedit foto video, main game, kamera, semuanya lah dalam satu device aja. Makanya sekarang kalau menurut gua, baterai itu menjadi salah satu poin penting di sebuah smartphone. Apalagi yang banyak jualan baterai itu biasanya ada di handphone kelasan mid-range, iya kan? Nah, pas pertama kali gua ngeliat ini, iQOO Z11 5G Z11 5G, gue langsung mikir, buset, ini handphone apa power bank yang nyamar. Soalnya guys, baterainya ini 9020 mAh. Hai semua, gue Wasa. Yes, 9020. Dan sekarang katanya jadi smartphone dengan baterai terbesar yang dijual resmi di Indonesia. Tapi ya pertanyaannya bukan cuma soal kapasitasnya yang gede doang. Karena buat di Cina sana mungkin bikin handphone dengan baterai segede-gede gaban doang mah hitungannya gampang lah. Yang susah itu gimana caranya bikin ini handphone kalau dipakai sehari-hari dengan baterai yang gede tetap enak, tetap nyaman dipegang, dan tetap kenceng, nggak kerasa kayak megang batu gitu loh. Karena ternyata dia tuh bukan cuma sekedar jualan angka baterai yang gede doang, tapi ya itu yang bakal kita bahas sekarang. Tapi kayak biasa, kita mulai dulu dari desainnya. Pas pertama kali megang, gue kira ini tuh bakalan berat banget handphone. Karena kan ya biasanya handphone dengan baterainya jumbo itu identik sama tebel, berat, dan bentuknya juga yang awkward gitulah. Tapi ternyata enggak separah itu. Emang ini handphone bukan handphone kecil non-compact kenanya. Layarnya juga gede banget di 6,83 inch. Framenya flat dan ternyata distribusi bobotnya itu oke guys, baik di atas maupun di bawah. Pas kita genggam, itu masih kayak handphone apa adanya, kayak biasa kita pegang lah. Dan buat ukuran baterai segede gini, tebelnya juga cuma 8,25 mm. Beratnya 213 gram. Hebat sih iQOO bisa bikin kayak gini. Unit yang gue pegang ini warnanya hitam, dan sebagai orang yang fisik oriented, gue ngeliat warnanya ini ya cukup kalem, clean, dan ada efek shimmer-shimmer tipis yang bikin kelihatannya tuh kayak elegan modern gitu. Cuma sayangnya gampang ninggalin bekas sidik jari. Build quality-nya juga oke. Dia punya fitur IP68 dan juga IP69. Jadi bukan cuma tahan debu, tapi tahan air juga di kondisi ekstrim. Bisa diajak berenang juga, tapi nggak usah. Lanjut kita ke jualan utamanya, yakni baterainya. Yang bikin gue demen ini pas dipakai emang kerasa awetnya. Main Wuthering Waves sekitar 30 menit, baterainya cuma berkurang sekitar 5%. Main PUBG sama 30 menitan juga, berkurangnya kurang lebih sama 5% juga. Lanjut, gue langsung tes aja PC Macworld 3.0, baterai lifetime-nya ini nyampe 30 jam lebih guys. Parah, nungguinnya aja lama banget. Ini handphone kapasitas baterainya beneran gede dan juga kenanya beneran awet. Dan yang paling kerasa tuh ada rasa tenang gitu loh pas kita pakai handphone sehari-hari. Soalnya kayak nggak akan kepikiran baterainya bakalan cepat habis. Mau dipakai keluar seharian meeting, pindah-pindah tempat, dipakai mabar, terus tag foto ataupun tag video iseng, upload langsung juga kontennya, ngedit juga langsung di HP-nya. Masih santai lah pokoknya. Menurut gue ini salah satu handphone Android yang genuinely bisa dipakai 2 hari buat user normal. Misal, hari Senin jam 7 pagi kalian cabut, ngecasnya bisa hari Rabu guys. Terus happy-nya lagi, ngecasnya juga kenanya santai. Soalnya udah support 90 watt flash charge. Dari kosong atau sekitar 1% sampai penuh itu sekitar 68 menit gue cobain. Dan buat nyampe 50% itu cuma sekitar 37 menit. Ngecas paling ngebut-ngebutnya pasti dari yang ukurannya itu di bawah 50% ya. Jadi misalkan nih, kalian buru-buru lupa ngecas malamnya, bangun tidur tinggal langsung colok aja handphonenya dan monggo aja siap-siap. Nggak kerasa atau bisa nyampe 50 atau bahkan nyentuh 60-an persen.
Cuma ya tetap minusnya ada ya kalau menurut gue pribadi, yakni chargeran utamanya jangan sampai ketinggalan ataupun hilang. Oke, balik lagi lanjut kita bahas layarnya. Panelnya sendiri kita dapatnya AMOLED 144Hz, resolusinya 1,5K, dan honestly buat kelasan harganya, visualnya tuh udah enak banget buat dilihat sehari-hari. Warnanya menurut gue pribadi udah vibrant, kontrasnya juga mantep, nggak ada masalah, scrolling juga smooth, dan bezelnya juga tipis, lihat di bagian layarnya, cakep ya. Dan balik lagi, yang gue demen adalah layarnya flat. Jadi buat teman-teman yang sukanya diganti ke tempered glass, bisa diganti aja dengan aman. Paling nanti fingerprintnya di register ulang aja. Ini ada anti gores bawaan yang film dikletek dulu, jangan lupa, oke? Terus buat brightness-nya dipakai outdoor juga masih aman, karena ya balik lagi layarnya juga AMOLED. Di luar ruangan nyaman-nyaman aja lah, mata gue nggak ada masalah. Nggak rewel lah mata gue ini, walau sering ngeliat layar handphone yang flagship juga. Speaker sendiri juga stereo, lumayan nendang volumenya. Bahkan ada mode volume boost sampai 200%. Ya walau kalau menurut gue ini kayak gimmick aja sih sebenarnya, nyenengin para usernya. Biasalah ya. Lebih lanjut lagi soal performanya. Nah, iQOO Z11 ini pakai Snapdragon 7S Gen 4, 7S Gen 4. Dipaduin sama RAM-nya LPDDR4X dan storage-nya juga udah UFS 3.1. Chipsetnya masih lumayan update guys. Kenanya tuh ini ya kan baru Agustus 2025 kemarin ya launchingnya. Jadi ya aman-aman aja. Buat daily use juga masih oke buat gua. Buka aplikasi cepet, multitasking aman, animasinya juga smooth balik lagi. Benchmark sendiri gua udah ngetes juga. Antutu dapat 1.160.000-an. Geekbench yang singlenya 1.204, yang multicore 3.000-an, dan PC Mark dapat 11.000-an. Dan kayak biasa ya gue juga ngetes main gaming. Mobile Legends udah bisa 120 fps dan surprisingly stabil kenanya. PUBG juga masih enak dimainin, termasuk sensor gyronya juga aman banget. Dan yang gue notice, suhu handphone ini cukup terjaga karena dia punya sistem vapor chambernya itu 7K ya, 7K vapor chamber cooling system. Bukan level flagship gaming, tapi jelas masih enjoyable buat dimainin. Terus sekarang UI-nya juga udah Origin OS bawaan lahir, jadi makin enak menurut gua. Dan ini salah satu perubahan yang paling kerasa dari iQOO saat ini. UI-nya jadi lebih clean, animasinya lebih niat, dan fiturnya juga semakin lengkap. Ada Origin Island, Office Kit, sampai fitur sharing yang sekarang tuh lebih fleksibel, kenanya bahkan ke Apple device. Bisa ini handphone. Ngomongin yang soal Office Kit, ini menurut gue juga cukup menarik sih ya. Soalnya sekarang tuh koneksinya udah lebih seamless ke laptop Windows, MacBook, bahkan ke iPad juga bisa. Jadi misalkan teman-teman tuh tipe orang yang kerjanya tuh mobile, sering pindah device, ngirim file, buka dokumen, ataupun juga presentasi, ya prosesnya jadi lebih smooth, lebih gampang. Bahkan kalau ekosistem teman-teman tuh pakainya Apple, ini masih bisa nyambung dengan ya cukup nyaman-nyaman aja pakainya. Yang paling penting tuh nggak ada dipaksa muncul-muncul iklan kayak merek sendiri. Oke, terakhir bahas ke kameranya. Dan gue rasa iQOO ini juga sadar kalau Z11 itu bukan handphone yang dijual di bagian sektor kameranya. Tapi menurut gue sendiri, hasilnya sih ya masih oke-oke aja buat pemakaian kasual. Wajar lah ya, karena kan si iQOO ini juga satu atap sama Vivo. Jadi menurut gue kayak tipis-tipis kameranya juga ya bagus-bagus aja gitu loh di mata gue. Ada polesan dikit lah dari engineering dari Vivonya. Kamera utamanya sendiri punya lensa 50 megapiksel Sony IMX882 sensornya. Dan udah ada OIS juga. Buat foto siang hasilnya aman banget. Detail masih oke, warnanya juga enak dilihatnya. Dynamic range menurut gue juga masih cukup bagus. Video juga udah bisa 4K 30 fps depan belakang. Terus OIS-nya juga ya ngebantu lah buat ngurangin goyangan. Oke, ini contoh videonya, resolusi paling tingginya 4K 30 fps iQOO Z11 ya. Di bawah jalan kaki biasa seperti ini, satu tangan. Tuh. Penangkapan mic-nya gimana suaranya dan stabilisasinya sini gue ngelihatnya stabil ya kalau dari previewnya. Di bawah jalan kaki begini nih.
bagus. Ya gitulah, cukup. Abis ini kita pindah ke resolusi yang lain yang 60 fps nya di 1080p ya. Oke, ini 1080p 60 fps, kelihatannya lebih smooth dan autofocusnya juga bagus, lihat. Walaupun backlight dia masih tetap terkontrol dengan baik. Ini bisa di zoom ya, ini kan 1x, gua tap 2x begini. Kalau dipaksain bisa sampai 10x, tapi ya begini ya, cat air coy. Balik lagi ke 1, tek. Zoomnya digital pastinya. Di bawah jalan kaki seperti ini, coba lihat autofokusnya. Bagus. Tuh, nice ya guys. Oke. Tetap bagus. Lanjut. Oke, ini yang 1080p 30 fps karena ultra stabilisasinya ini nyala, dan kalau ultra stabilisasinya itu nyala cuma mentoknya di sini doang, 1080p 30 fps, dan lensanya juga nggak bisa di zoom lagi. Segini aja, kita bawa lari dikit. Gimana, stabil nggak tuh? Fokusnya gimana kalau stabilnya di onin? Oh, masih oke. Masih oke aja. Oke. Yang ini selfie-nya 1080p 60 fps di bawah jalan. Muka gue masih muka baru bangun tidur. Ya, ini ngesutnya atau ngambilnya hari Minggu. Mau San Mori, tapi ya emang belum mandi. Baru cuci muka aja. Di bawah jalan kaki supaya di bawah jalan kaki kayak begini lah ya, satu tangan itu. Suara langkah kaki kedengeran nggak? Hey guys, gue lagi ada di BSD bla 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 kayak gitu. Gimana, kira-kira bagus nggak buat ngevlog? Dah, coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Lanjut. Cuma ya balik lagi ya, kalau emang dibandingin sama handphone yang setara ataupun seharga yang fokusnya lebih ke kamera, jelas ya kalah handphonenya ini, si iQOO Z11. Low light juga kenanya standar-standar aja kenanya, tapi ya tetap bagus, bukan yang jelek banget gitu loh. Menurut gua buat target market handphone ini udah cukup, soalnya jualan utamanya kan balik lagi ya, bukan di bagian kamera. Justru gue pribadi malah lebih appreciate karena iQOO tuh fokus bikin overall experience yang balance kenanya. Karena sekarang kan banyak kan handphone terlalu fokus ngejar di satu hal aja sampai lupa dipakai sehari-hari tuh enak atau tidak handphonenya. iQOO Z11 ini arahnya jelas. Dia pengen handphone yang bisa diandelin terus, dan menurut gue ini dia tuh ada berhasil gitu loh. Alasannya ya kayak yang tadi gue bilang, performanya aman, layarnya enak, software juga makin matang, build quality bagus, dan ya balik lagi, baterainya gede banget. Ya jadi kesimpulannya kalau ditanya apakah iQOO Z11 ini worth it? Ya jawaban dari gue sih kalau ditanya kayak gitu ya balik lagi ke teman-teman sih, gimana kebutuhannya. Kalau menurut gue ini handphone bisa jadi worth it banget, apalagi buat teman-teman yang tipe orang itu malas ngecas. Kayak videografer gue nih, malas banget. Sering mobile, kerja kesini, toto baterainya lowbat banget, ada casan kayak dari rumah tuh sebenarnya bisa ngecas, tapi nyampe sini tuh malah numpang ngecas gitu loh. Ya maksudnya kayak gitulah, tipikal yang malas ngecas walaupun udah merah gitu baterainya. Terus juga kalian yang sering mobile kerjanya di lapangan, atau kayak event organizer, atau tim sales yang suka main game juga, atau pengen handphone yang standby terus tanpa bikin was-was baterainya tiba-tiba habis. Nah menurut gua iQOO Z11 ini juga menjadi salah satu opsi paling menarik di banyaknya handphone zaman sekarang yang launching. Bahkan menurut gue juga nih tambahan aja ya, cocok sih buat jadi tandeman handphone flagship teman-teman. Jadi misalkan udah ada handphone flagship dan ini mau jadi pendamping,
Oke banget malah. Karena jujur aja ya, kan banyak flagship sekarang entah itu iPhone ataupun foldable yang performanya oke kenceng, kameranya juga oke keren, tapi baterainya tuh kadang harus ngecas sehari itu bisa 1 atau 2 kali sehari. Nah, iQOO Z11 ini bisa jadi pendamping yang ideal. Dijadiin power bank bisa, asal colok kabel ke kabel itu bisa. Karena kan di tengah banyak handphone yang saling perang kamera, iQOO tuh ngisi buat orang-orang yang concern banget sama kebutuhan baterai gede. Dan menurut gua ini justru yang bikin dia beda. Dan oh iya, kalau misalkan teman-teman juga suka konsep handphone kayak begini nih ya, tapi pengen budgetnya lebih terjangkau, si iQOO ini kan dia juga ada Z11 series. Jadi masih ada Z11X. Arahnya tuh kurang lebih mirip. Dia juga tetap fokus ke daya tahan baterainya yang besar, durability-nya juga bagus, dan performanya juga termasuk cukup buat daily use ataupun gaming santai. Jadi misalkan Z11 ini terasa agak mahal budgetnya buat teman-teman, ada pilihannya Z11X. Bisa jadi alternatif yang menarik buat teman-teman lirik juga. Tapi ya balik lagi, itu kan semuanya dari tadi yang gue bahas itu persepsi dari gue ya. Jadi kalau dari teman-teman kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan segini aja cerita dari gue pengalaman menggunakan iQOO Z11 5G. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.